Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kabarnya baik-baik sekali. Aku harap kabarnya baik-baik. Mau ngomong sekali dan selalu jadi sekelalu kan. Iya. Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Dan seperti biasa nih barengan sama Iren yang bakal nemenin kamu di Sabtu malam ya, Saturday night. Malam minggu ini jam 7 malam, dimana kalau bukan di satu program yang dirancang khusus untuk anak-anak muda, apalagi kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, pasti yang nonton sekarang pasti udah tahu dong ya tema kita of the day apa. Pasti kan ada judulnya ya kan di YouTube, sosokan kayak vlog gitu. Oke, anyway, kita kan mau ngebahas tentang rencana masa depan nih. Tapi tahu nggak sih teman-teman bahwa ada program pemerintah yang judulnya genre, ya, generasi berencana. Generasi berencana, singkatannya genre. Iya, Imam ya. Jadi generasi berencana ini apa? Waktu itu pernah dibahas juga di salah satu program live streaming kita, Life is Beautiful, tentang generasi berencana ini. Tapi mungkin untuk teman-teman muda yang nonton pasti mungkin kayak apanya keluarga berencana gitu kan, apanya liburan berencana. Oke, anyway, generasi berencana ini aku pengen kasih tahu bahwa program ini adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga. Waduh, tinggi banget ya. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksinya. Karena kan memang itu tadi, itu program pemerintah. Istilahnya definisinya generasi berencana ini apa sih, programnya apa sih? Karena kan memang kalau misalnya lihat di zaman sekarang banyak juga anak-anak muda yang memilih untuk nikah muda gitu. Padahal mungkin emosinya belum stabil lah, kemudian juga nanti ngurus anaknya gimana, yang kayak gitu-gitulah. Nah ya, kita bakal ngebahas nih tentang rencana masa depan, tentang generasi berencana ini. Pokoknya semua tentang rencana-rencana kita sebagai anak muda bersama kedua narasumber aku. Halo. Hai Kak. Tegang banget dia pemirsa ya. Gimana kabarnya? Baik dong Kak. Baik ya, puji Tuhan. Sehat. Ini kan lagi musim pancaroba ya. Nggak sakit kan? Enggak, puji Tuhan. Puji Tuhan nggak sakit, soalnya oh iya nggak ada yang rawat ya. LDR. Filia masih mendoakan. Aku nggak ada yang doain aku. Curhat ya. Ketawa dong. Oke. Terima kasih semuanya ya. Udah ya. Oh, syukuri apa yang ada. Nah, kan kita tadi mau ngebahas, sabar kok udah langsung ke topik aja sih. Teman-teman yang nonton kan nggak tahu nih ya nama kalian dan kesibukannya sekarang apa. Jadi boleh kali dikenalkan nama dan kesibukannya sekarang apa. Kesibukan, status, apalagi makanan favorit, nggak usah itu ya. Kesibukan namanya aja. Siapa duluan mau mulai? Halo guys, namaku Novilia dari semester 6. Aku sekarang kuliah teologi. Oh my god! Wow! Hai, panggilannya apa nih, Novi? Filia. Oh, Filia. Dan Ayang. Baiklah ya Ayang. Oke deh, terima kasih ya Phil udah nemenin kita. Selanjutnya, next. Aduh, gimana? Agak grogi sih. Halo guys, perkenalkan nama saya Debbie Emanuela Poli, biasa dipanggil Dea. Sebenarnya nggak nyambung ya Debbie dan Dea. Iya, nggak nyambung. Tapi terus itulah. ya nggak apa-apa lah. Iya. Jadi bisa dipanggil Debbie, bisa dipanggil Dea, bisa dipanggil nggak tahu ya. Bisa dipanggil babe. Sama kayak aku juga gitu, banyak panggilannya aku. Kadang kayak Iren, si Iren. Siap. Oke. Desi ketawanya biasa aja dong. Ayo. Kesibukannya? Oh iya, ya ampun tadi belum bilang. Oh my god, sorry. Oke, lanjut. Kesibukannya sebagai mahasiswa teologi. Mahasiswa teologi. Status enggak usah ya? Status? Enggak usah. Okay. Cincin? Enggak ada. Enggak ada. Aku yang ada. Enggak peduli ya yang nonton kan sama aku. Oke, terima kasih ya untuk Filia dan juga Dea menemani aku di Cemilan malam ini. Nah,
Eh, tadi kan aku udah bilang ya tentang generasi berencana ini. Menurut kalian, tapi kalian pernah dengar nggak sih atau baru dengar nih tentang generasi berencana ini? Sempat baca-baca ya. Sempat baca-baca. Oke, kalau dia pernah dengar atau baru dengar nih? Kayaknya baru deh. Denger ya. Soalnya kayak kalau pegang HP itu cuma Iya kan kayak ngapain Iya. gitu ya kan, benar. Iya sih, aku juga sebenarnya baru tahu. Baru tahu gitu ya. Tapi maksudnya kan kita sebagai anak muda ya harus punya rencana ya kan, harus punya rencana. Nah, menurut kalian gimana tentang program pemerintah ini? Maksudnya bagus kah atau yang kayak apa sih kak segala diurusin? Menurut kalian gimana? Menurut aku sih kayak rencana generasi masa depan ini bagus banget. Khususnya buat anak muda. Kalau kita nggak punya perencanaan masa depan, kita bakal jadi apa gitu loh. Iya kan benar benar sih. Iya, kalau benar ya, bagus lah ya. Berarti mendukung lah ya program pemerintah ini. Oke, kalau Kalau saya setuju banget sih Kak. Jadi kita kan anak muda ini sebagai generasi penerus bangsa. Yes, penerus benar. bangsa. benar. Cakep. Jadi harus benar-benar dirancangkan, Iya, direncanakan benar. benar Kak, baik-baik gitu. Yes, benar. Iya, karena kan memang iya itu tadi benar kita generasi penerus bangsa. Kalau misalnya kitanya nggak beres, terus ya ngalur ngidul, hidup suka-suka kan, ya apa yang terjadi dengan bangsa kita Yes. nanti? Iya kan, benar-benar. Aduh, bahasa aku tinggi banget ya hari ini. Oke. Nah, terus ngelihat, iya ya, maksudnya kalian setuju nggak sih bahwa memang sekarang tuh di lingkungan kita nggak menutup bahwa memang banyak anak-anak muda yang memilih untuk nikah muda gitu. Iya nggak sih. Menurut kalian, tapi untuk kalau misalnya nikah muda nih ya, menurut kalian pribadi lah ya, aku tidak menyalahkan siapapun di sini atau tidak mendukung atau apalah segala macam, terserah. Itu kan pilihan masing-masing orang. Tapi menurut kalian nikah muda itu salah nggak sih? Dea. Tunggu dulu Kak. Apa tuh? Nikah mudanya ini umur berapa dulu nih? Nikah mudanya misalnya SMP. Wih, itu salah banget sih, salah banget. Salah ya? Masih sekolah dulu Iya, dong. benar, sekolah dulu. Oke. Berarti salah. Atau misalnya SMA lah, habis lulus SMA terus aku mau tutup buku buka terop gitu. Maksudnya habis tutup buku udah aku mau langsung nikah aja kan. Aduh, kalau saya sih menurut saya nikah salah sih kalau masih SMA. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Benar, oke. Karena alasannya? Karena kayak belum matang banget, belum siap banget gitu Kak. Gimana nanti didik anaknya kalau umpamanya udah punya anak ya? Betul. Kayak mungkin itu hanya emosi sesaat aja ya Kak, karena lagi bucin. Iya, Gitu sih benar-benar. menurut saya Kak. Oke. Terus fisiknya kan Kak pasti nggak siap gitu loh. Bayangin kalau usia 19 gitu udah ngandung terus punya Ngandung anak. ya? Mengandung gitu kan. Ngandung. Nyandung Terus- terus kayak vitamin mengandung. Mengandung Kak, maksudnya mengandung terus melahirkan di usia yang muda banget. Fisiknya tuh belum siap. Terus secara psikis dia akan apa ya namanya? Dia akan terbeban. Dia harus ngurus anak, ngurus suami. Syukur kalau suaminya punya pekerjaan tetap. Kalau suaminya ya Anak SMA nganggur, juga. anak SMA terus pikirannya masih ababil. Iya. Iya, Gitulah. benar sih. Banget. Iya sih, aku juga nggak setuju sih. Memang karena banyak yang dipikirin menurutku kalau misalnya kita nikah muda gitu. Belum, iya kalau belum punya pekerjaan, terus ya itulah yang aduh elah, terus udah masih mau main kan kita. Betul Kak, Iya, benar, masih Kak. pengen hangout terus ih di rumah ada Masih anak ada harus pulang. Iya, ya elah. Ini kayak aku jomblo. Enggak dong Kak. Enggak juga ya. Ya. Enggak. Aku tidak mendukung yang jomblo. Duh, bukan tidak mendukung. Belum. Ya, belum ada yang Belum pasti. ada yang pas. Oke, nah kalian punya rencana nggak sih rencana masa depan? Untuk maksudnya untuk masa depan. Pasti, Punya. Kak. Cita-cita kalian apa? Jadi gembala jemaat Jadi gembala, bukan istri gembala. plus. Kalau Plus. bisa sih, oke. Oke. Oke, kalau dia Kalau saya rencana saya simpel aja sih Kak. Setelah dari lulus dari sini itu pengen pelayanan gembala gitu. Terus habis itu pengen pelayanan gembala. pelayanan dalam hal gembala gitu. Oke. Terus habis itu udah pelayanan 1-2 tahun lah, habis itu nikah gitu. Terus punya anak cuma gitu aja sih kayak simple aja gitu. Simpel ya itu. Simpel ya itu. Gembala. Enggak ya. Gembala untuk aku sebagai domba. Kak Inong ketawa dong. Oke, makasih ya Kak Inong untuk reaksinya ya. Iya, oke. Jadi cita-cita kalian jadi gembala nih dua-duanya.
Iya, Ya. jadi ibu gembala. Oke. Nah, apa yang udah kalian lakukan buat itu? Maksudnya, iya apa yang udah kalian buat masuk sini? Iya, itu. Itu. Pasti. Tapi emang lulus dari sini kan kalian masih muda, apa bisa jadi gembala? Dea. Apa bisa? Maksudnya kan masih muda kan, dan biasanya gembala itu kan istilahnya orang yang punya pengalaman apa segala macam. Kalian kan istilahnya baru lulus, terus mungkin belum pernah pelayanan yang harus ke orang yang lebih tua apa segala macam. Terus emang kalian siap? Kalau saya sih plannya Kak, plannya itu kayak mau bantu-bantu dulu nih Oh, di pendeta gereja, ya di pelayanan gereja di gitu. gereja. Oh, I Nggak see. langsung kayak mau jadi vikaris gitu. Karena kalau vikaris kan 2 tahun, di tempat kami sih 2 tahun vikarisnya. Nah, kamu Habis asalnya dari mana sih? Bu? dari Oh, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ah, I see. Oke. Kalau ini Kalau saya sih Kak, nanti lulus nggak langsung pelayanan sama kayak Dea. Jadi kursus dulu, terus kursus apa nih? bahasa Inggris, terus Aku pikiranku kursus tuh menjahit. enggak dong Kak. Enggak ya? Oke, Terus baiklah. pelayanan di kalau seumpama mau ke Jakarta pelayanan anak, terus jadi bisa tahu pelayanan anak itu gimana, terus pelayanan lansia kan paling sulit itu buat anak muda pelayanan anak sama pelayanan lansia. Itu menguji kesabaran. Jadi mulai dari situ Kak. Jadi kayak sekarang udah mulai search banyak-banyak, terus mulai tanya-tanya gimana komunikasi yang baik sama orang-orang tua, lansia, apalagi sama oma-oma, susah kan. Iya, benar. Iya kan, apalagi kalau misalnya kalau dengan orang tua, orang yang lebih tua tuh biasanya kan kita kayak tahu apa lu anak lu, ya kan Iya, masih gitu gitu sih, kan. diremehkan. Bocah ini usah. Iya, mau ngajarin nih, itu kan biasanya ya itulah tantangan emang. Iya sih. Bener sih. Apalagi gereja tua, bukan tua sih gereja. Gereja, apa ya, iya, gereja suku. Gereja suku. suku. Iya. Aduh, Gereja tua. aduh buat gereja tua. Nggak boleh ya? Bener nggak? Boleh nggak sih? Iya, gereja tua udah dari zaman dulu Iya, kan. Iya. terus nggak. Iya, benar. Iya, benar. Ya itulah. Oke. Tapi by the way, aku pernah dengar katanya kalau misalnya yang dari Kendari, maksudnya mahasiswa di sini, itu emang kayak udah oke, kamu habis dari sini kamu ini ngapain, emang udah gitu. Maksudnya kalau katanya aku pernah dengar sih katanya mahasiswa yang dari Kendari itu katanya kalau udah selesai dari sini harus jadi vikaris, kemudian pindah ke sana melayani di sana kayak gitu-gitu. Atau ya itu pilihan sih Kak. Enggak juga sih Kak. Soal emang ada sih beberapa teman yang disponsorin oleh Oh, Gap Sutra, Iya. Sinode Gap Sutra gitu. Kalau kami berdua enggak. Jadi pribadi, jadi terserah kami mau pelayan di sana atau. Tapi udah direkomendasi. Maksudnya kayak kalaupun kami pulang bisa juga masuk kayak gitu. Oh, I see. Udah kerja sama gitu. Ya, benar. Aku kayak ngebayangin kalau misalnya kayak, gila abis dari sini terus langsung ngomong gila. Ya, maksudnya habis dari sini terus kemudian langsung jadi vikaris. Kayak susah gak sih? Susah bang. Susah. Aku aja, maksudnya ini di luar konteks ya, tapi aku ngelihat mahasiswa yang masuk sini tuh kayak salut gitu loh. Wah, gila dibentuk. Kok gila terus ya Allah dari tadi. Maaf ya. Jadi maksudnya dibentuk di sini. Wah, Iya gila. sih Kak. Aku Kami aja kayak ya. Kalian tingkat semester berapa sih? Semester 6. Semester 6. Udah besar lah ya. udah Lama gede. di sini lah ya. Udah lama. Puji Tuhan. Nah, ya. Sekarang kita kan mesti punya rencana. Emang kita mesti punya rencana? Pasti. Kak. Harus. Harus. Dalam hidup, Yes. cowok cewek, Semua. semua harus punya. Iya. Maksudnya kan ada yang mikir, ya cowok lah, kan cowok yang akan mimpin nanti rumah tangga gitu. Atau enggak? Kalau kami sih no. Pribadi setiap orang harus punya Punya rencana rencana. dalam hidup. Minimal punya tujuan lah ya. Ya. Punya tujuan hidup gitu ya kan. Kalau nggak punya tujuan hidup terus mau jadi apa? Ini apa gitu. Benar. Nah, mulai kapan menurut kalian kita mesti berencana? Pilih. Dulu lah. Mm-mm. Harus juga. Iya sambil Harus juga. benar. Jadi kalau menurut saya yang saya alami sejak dari kecil, misalnya dari SD, apalagi dengan bimbingan orang tua. Jadi kayak, nah kamu harus punya prospek nanti SMP di mana, SMA di mana, terus kuliah di mana, terus nanti setelah kuliah kamu mau jadi apa? Kan nggak dunia sekarang Kak kalau kita nggak punya perencanaan yang matang nih, kita mau jadi apa? Pengangguran. Terus dengan kita nggak punya skill, kita mau jadi apa? Jadi harus ditahu gitu loh. SD kita harus ngapain, apa yang harus kita kerjain, SMP apa, SMA apa gitu.
Jadi dari kecil ya, dari Iya. SD lah ya. Kalau menurut dia, Setuju sih dari kata Filia. Tapi saya jujur punya plannya nanti kelas 2 SMP, pas SMP baru langsung ingat kepikiran jadi ini. Kayak awalnya cuma kayak ya ini ngalir aja kayak gitu. apalagi kan kalau misalnya kita dari kecil kan emang kayak cita-cita berubah-ubah nggak sih? Iya. Iya, Aku lihat astronot, aku pengen jadi astronot. Jadi dokter pengen jadi Iya. dokter. Lihat gurunya cakep, pengen jadi guru gitu. Guru cewek maksudnya cantik. Iya, ya, kan? Bukan mau sama cowok guru itu. Iya, oke. Jadi mulai dari kecil sebenarnya memang kita harus berencana. Istilahnya ketika kita udah mikir bener ya dari SMP kan. Maksudnya ketika kita mau SMA pun Harus mikir kita mau jadi apa, maksudnya supaya tahu, apalagi jurusan-jurusan IPA, IPS gitu-gitu kan, itu kan pilihan juga. Jadi ya mesti ya kalau bisa dari sedini mungkin gitu ya, sambil ada bantuan juga dari orang tua kali ya, Iya. diarahkan benar-benar. Nah, faktor apa yang bikin kalian tuh merencanakan masa depan? Maksudnya karena emang aku tuh Kak interestnya, aku passionnya tuh di misalnya di nyanyi gitu ya misalnya, terus ya udah jadi nanti aku pengen sekolah musik apa segala macam, itu passion kalian, talenta yang kalian mungkin sudah tahu, atau ya orang tua nih karena orang tua pengen kalian jadi dokter, udah kamu habis ini gini. Nah siapa yang mau jawab, terserah. Pertama sih memang faktor orang tua. Dulu pengen, nah kamu kalau besar nanti bisa jadi dokter ya kayak gitu. Tapi kan kayaknya enggak deh, enggak. Karena tahu, oh segi kemampuan sampai di sini. Terus ketekunan untuk belajar itu di segi medis kan nggak gampang. Terus kayak mendingan untuk kedepannya faktor yang mempengaruhi itu diri sendiri. Terus tahu Kenal diri sendiri. Iya, kenal diri sendiri, tahu apa kemampuannya gitu. Kalau saya sih dari diri sendiri sih. Karena puji Tuhannya kayak nggak tahu juga apa benar ini ya, kayak orang tua itu kayak apalagi mama paling santai banget, kayak terserah lah. Pokoknya percayakan semuanya sama saya kayak enak gitu. banget. Iya. Sampai kalau kayak Mandiri kali ya. Iya. Iya, mama itu sangat cuek pokoknya mama saya. Nggak tahu ya apa salah. Iya, nggak cuek juga sih Nggak mungkin cuek, ya. Ya maksudnya, pokoknya ya karena kamu yang jalanin iya. juga gitu. Terus dia kayak mama itu lebih kayak percaya 100% sama anak-anaknya. Jadi kami juga anak-anaknya kayak nggak boleh sia-siain Nggak kepercayaan percaya, kayak gini, benar-benar. kayak gitu. Jadi ya dari diri sendiri sih. diri Pokoknya pengen kayak gitu. Pokoknya mama bilang ya setuju aja aja sih. Wah enak banget ya. Iya. Kalau aku sih memang dulu tuh pokoknya papa mama tuh maunya kita jadi hamba Tuhan gitu. Iya. Cuman kan memang udah dari kecil di sini tuh sih yang kayak gitu kan, apalagi memang maksudnya di luar tuh kan kalau jadi pendeta itu gajinya kecil lah apa segala macam, susah gitu kan. Jadi kan makin nggak mau jadi hamba Tuhan gitu. Padahal sebenarnya jadi hamba Tuhan tuh nggak melulu ya pendeta gitu. Iya. Iya jadi hamba Tuhan, ya kamu jadi dokter juga kamu hamba Tuhan gitu kalau kamu percaya. Ya betul. Setuju? Setuju. Oke. Nah berarti ya dari orang tua, dari lingkungan, maksudnya dari lingkungan terkecil ya orang tua, kemudian dia dari diri sendiri gitu ya, karena dipercayakan juga oleh orang tua, jadi nggak mau sia-siakan itu ya, benar. Nah oke, kita bakal lanjut ya lanjut ke pembahasan selanjutnya, masih tentang rencana masa depan. Ini seru banget kita ngobrol tadi ya, tapi aku pengen ngajak nih kedua narasumber aku, walaupun dari tadi kita udah nyambil sih ya, mau minum sama mau nyemil ya. Dan untuk kamu yang lagi di rumah, kita nyemil dulu yuk. Ya, balik lagi nih sama kita bertiga ya, yang hits banget ini. Soalnya mereka cakep. Sebentar ya, belum di silent HP-nya nih, gimana pemirsa ya. Oke. Ya, balik lagi barengan sama Erin di sini dan juga cewek-cewek cakep di sini ya. Mereka cantik gak sih? Cantik. Aduh. Cantik, semua cewek kan cantik. Iya, betul. Betul ya. Kalau cowok yang cantik kan agak gimana ya? gitu ya. Iya, tapi nggak apa juga kalau cantik. Kenapa jadi ke situ ya? Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan kita tentang rencana masa depan ya. Rencana masa depan ya. Oke. Singkatnya RMD aja ya. Ya, oke. RMD. 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 Oke. Kalau yang di Ambon tuh nggak usah. Nggak sama-sama. Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita tentang rencana ini. Nah,
semua manusia itu kalian tadi bilang bahwa semua orang tuh mesti dalam hidupnya mesti punya rencana ya kan. Kalau enggak kayak mau jadi apa gitu kan hidup. Jadi mesti punya rencana. Biasanya nih yang bikin rencana kita gagal itu apa sih? Cuaca. Maksudnya kalau liburan kan biasa hujan kan langsung gagal biasanya. Iya, misalnya apa? Misalnya rencana. Kalau yang buat kita gagal itu biasanya dari diri kita sendiri. Hawa nafsu, keinginan diri kita, egois kita, terus juga yang kedua teman-teman bisa buat kita gagal. Sama pacar kita. Wow. Itu sih Kak. Oke. Jadi diri kita sendiri, Iya. ego, Iya. ya benar-benar. Iya. Iya ngomongin hawa nafsu itu nggak cuma hawa nafsu like seksual Yes. ya. Jadi keinginan yang kuat banget itu, ya itu juga disebut hawa nafsu. Iya nggak sih? Iya Kak. Iya. Benar. Diri sendiri, apalagi tadi? Teman. Terus Pacar kita yang punya pacar. Iya, kalau yang enggak Iya. beda. Iya, apalagi pacar orang kan. Ngapain kamu gitu. Iya benar-benar. Iya, jadi itu tadi biasanya faktor-faktor yang biasa bikin rencana gagal. Kalau menurut Dea, Setuju sih setuju. dengan pacar. Dan yang ini juga Kak, orang tua yang tadi kita bahas, orang tua juga sih. Kan biasa ada orang tua yang tidak kan aku. Tidak. Kamu harus taat aku. Tidak. Apalagi mas saya pengen ini mah. Bener-bener. Saya udah pengen ini kayak gitu. Orang tua sih biasa. Karena orang tua ini kan jadi gimana ya? Iya, faktor besar lah. Iya. Benar. Wakil alam Kalau nggak kita tuh? di gimana kalau kita nggak ikutin maunya terus kita Dicoret dari kartu keluarga gitu kan agak. iya aduh kayak Maling kundang Kak? Iya, benar. Dibilang durhaka. Oh my God. Iya benar-benar. Iya sih, iya. Kadang orang tua nggak sesuai sama orang tua, keinginan orang tua. Tapi gimana kalau misalnya emang nggak sesuai sama orang tua? Kalian gimana? Maksudnya kalian udah bikin rencana nih kan dari SMP lah, dari kecilan udah bikin. Aku habis ini aku mau kuliah ini untuk jadi ini. Nanti aku nikah sama kalau bisa sama gembala supaya aku bisa jadi istri gembala. Jadi gembala juga lah gitu. Misalnya kalian udah pikir gitu. Terus orang tua kalian bilang, misalnya orang tua kalian dokter gitu. Terus kalian kamu tuh harus jadi dokter biar meneruskan. iya ada sih. Nah, gimana kalau misalnya kayak gitu? Silya. Agak mirip ya gitu. Iya mirip kalian. Sama-sama Kendari. Kendari Pride. Iya. Kendari cheating. Iya ada juga Jangan dari lupa ke Kendari ya. Halo dari Kendari. Jangan lupa ke Kendari. Jangan lupa ke Kendari. Iya di Kendari ada apa sih? Apa dia? Apa ya? Ada kota pastinya ya, ada orang. ada, ya kan? ada. Jangan Ada sampai. Wakatobi. Iya. Oh itu di Kendari. Iya tahu nggak? Oh ya. Sulawesi Tenggara ya. Iya, Sulawesi Kak. Tenggara. Oh ya ampun. Iya. Surga kedua. Iya. Oh ya ampun aku Nanti harus lah kesana kita ya. kita Nanti main kita sama-sama. bareng-bareng. Kita bikin rencana ya. Liburan ya liburan plan. Iya. Tapi yang paling penting harus ada uang ya kan. Iya. Ini yang paling penting. Iya. Tadi pertanyaannya apa sih? Aduh kenapa jadi menyebar? Orang tua. Orang tua. Kalau Benar-benar. nggak setuju gimana? Iya. Kalau Dea. kalau saya ya kalau orang tua nggak setuju ya pertama bicara baik-baik dulu, terus kayak jelasin tujuannya mau jadi apa sih. Nah terus habis selesai itu bukannya mau melawan ya. Jadi kalau saya sih kayak mau buktikan gitu sama orang tua kalau berjuang lewat perjuangan pembuktian diri istilah sih lewat Pembuktian diri nggak tuh? pembuktian diri banget. Jadi kayak gitu sih berjuang untuk mencapai itu semua. Jadi nggak main-main dalam perjuangannya itu serius pokoknya. Serius. Iya. Jadi iya harus serius. Iya benar. Iya. Iya aku setuju. Iya, setuju. Iya. Kalau dari Filia. Ya, Gimana? betul dari kata Dea, kita berjuang terus kita harus punya komitmen gitu loh. Kalau seumpama orang tua kita nggak setuju, terus kita ya aku harus buktikan. Tapi kalau kita nggak komitmen, kita bakal pelin-pelan sendiri dan bakal diremehin nanti sama orang tua kalau rencana kita yang kita udah paksain itu gagal. Benar-benar. Iya. Dan juga kan kita apalagi kita anak muda ya, misalnya kita udah bikin rencana, oke lah kita punya komitmen. Tapi kan nggak yang kayak sepanjang jalan kita akan komitmen terus gitu kan. Pasti kan ada yang oleng-oleng dikit itu kan ada ya, oleng tipis-tipis gitu kan. Tapi ya kalau bisa jangan, karena balik lagi kita dipercayakan sama orang tua ya. Iya, Kak. Jadi ya tuh terus juga ngobrol sama orang tua baik-baik gitu kan. Iya benar, harus ngomong sama orang tua. Oke, sekarang misalnya
kalian udah bikin rencana kayak tadi, terus rencana kalian ini gagal lah, misalnya ini kuliah di sini lah, terus misalnya kalian harus gagal misalnya karena satu dan lain hal misalnya. Jadi rencana kalian gagal gitu kan. Gagal. Terus apa yang kalian lakukan? Ya, kalau rencananya gagal, seumpama saya di sini gagal gitu, saya akan kembali, terus saya tetap pelayanan. Enggak yang high five, aku nyerah enggak. Tapi tetap pelayanan, tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Misalnya lakuin aja kegiatan yang bisa berguna, seumpama ikut kursus, terus buat seminar kecil-kecil, terus motivasiin orang-orang. Kalau gagal itu nggak sampai di sini aja gitu loh Kak. Benar. Tapi harus maju karena kita masih punya masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu nggak akan hilang. Yes, benar banget ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara belum ya? Belum. Ya, itu tadi ayatnya ya. Oke, nggak apa-apa nanti ayatnya muncul di belakang ya. Oke, kalau nggak apa-apa. Kalau dari Ya sama-sama terus. nggak apa-apa. Kalau saya juga sih gagal itu bukan akhir dari segalanya. Betul. Jadi kayak sebagai mahasiswa teologi, pertama yang ketika gagal kalau saya sih kayak doa dulu lah, kayak doa tanya Tuhan kayak kenapa sih, apa sih yang Tuhan mau rencanakan lagi dalam kehidupan saya? Minta ampun dulu nggak Iya, sih? minta ampun, Minta ya, ampun minta kalau ampun kita dulu. gagal. Minta ampun terus kayak tanya Tuhan apa sih yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kan setiap orang beda-beda proses pembentukan Tuhan. Iya. Ya. Jadi kayak apakah yang satu proses pembentukan Tuhan dalam hidup saya kayak gitu sih, kayak tanya Tuhan. Habis itu seperti Filia kayak ya pokoknya berusaha lagi, berjuang, nggak nyerah, nggak putus asa, tapi berjuang. Apalagi sampai bunuh diri jangan sampai. Iya, jangan Ya. iya, Kan biasa ada kayak benar-benar gitu kalau kan. saking depresi, stres apa segala macam. Iya. Ada tambahan? Enggak ada. Habis gitu tadi. Iya benar-benar. Iya itu tadi yang paling parahnya ketika maksudnya depresi dan yang sampai itulah oke. Tapi ya benar ya karena kegagalan bukan akhir dari segalanya gitu ya. Jangan juga kamu akhirnya stuck in the moment with you. Oke. Enggak maksudnya kemudian kita langsung kayak mengasihin diri sendiri terus yang kayak oke aku tidak berharga itu kemudian yang langsung berhenti gitu ya jangan gitu. Iya, Dan Tidur-tiduran. gitu. Cuma main handphone. Aduh, apalagi kalau misalnya balik ke masa lalunya. Iya, itu parah, paling Kak, parah. yang parah. Itu kayaknya makin parah Iya, sih. makin udah jatuh ketimpa tangga, kejar anjing. Panjang ya. Iya benar ya. Jadi ya kalau bisa ketika misalnya gagal ya it's okay, tahu bahwa itu adalah mungkin proses Tuhan gitu ya. Karena ya balik lagi aku sering banget bilang bahwa timeline-nya orang masing-masing itu kan beda. Jadi ketika kamu gagal ya udah jangan kamu berhenti di situ, bangkit mungkin ya tetap pelayanan, kemudian kamu sharingkan juga mungkin ke orang lain supaya mereka ketika gagal tuh mereka nggak yang stuck juga gitu kan. Iya, jadi kesaksian. Jadi kesaksian juga benar. Iya betul. Oke, nah next jangan tegang ya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, kita ini kan cewek-cewek ya, cewek-cewek. Kan kita ini ujungnya kan kita rencananya pasti akan pengen nikah dong ya kan, pengen nikah. Ujungnya kan kita istilahnya ngikutin suami juga gitu kan. Terus gimana rencana-rencana yang kita udah bikin? Apa mesti kan ya udah nanti ya udah bakal lewat aja gitu. Gimana? Ya. Kalau menurut saya itu nggak sia-sia ya, setiap rencana yang sudah kita bangun nggak akan sia-sia. Jadi itu bisa jadi pembelajaran kita juga nanti kalau ke depannya, kalau kayak udah jadi kalau ngalah ya sama pasangan, kalau kayak kan bisa jadi pembelajaran untuk kayak mau rawat anak, terus kayak ngingetin suami, nasehatin kayak gitu sih. Aduh bijak banget sih. Enggak, emang gitu kan? Iya benar. Iya, kayak jadi pembelajaran gitu. Kayak merasa mau nikah besok. kayak udah mau ya? nikah. Enggak. Oke, kalau Filia apa Kak? Enggak apa tadi pertanyaannya ayo. Pertanyaannya lah kan kita cewek, kita kan nanti bakal ngikutin suami nih. Terus mesti rencana kita ya udah sia-sia dong. Atau gimana? Kalau saya sih enggak Kak, kalau kita udah ngomongin baik-baik visi misi kita ke depannya. Jadi kalau mau pilih pasangan hidup itu ngomong dulu gitu loh. Kamu ke depannya gimana?
prospek kedepannya gimana. Ya jangan ditabrak-tabrak aja kalau udah tahu beda. Seumpama yang satu mau ke Pulau Jawa, yang satu mau ke Pulau Sulawesi. Ya kalau emang nggak bisa jangan diterusin. Oh wow. Jadi terus seumpama nih kalau udah terlanjur nih, kalau terlanjur ya diusahakan kita untuk ngomong sama-sama. Apalagi kalau udah nikah pasti kan ada yang ngobrol berdua. Terus bilang ini waktunya jangan cuma cewek yang ngalah, ya kan? Maksudnya sama-sama pikir ke depannya, sama-sama pikir matang-matang gitu loh, perbaikan. Oh gitu, iya benar-benar. Nggak sia-sia berarti. Iya. Iya, nggak apa-apa kita punya rencana, tapi benar itu jadi pembelajaran juga. Maksudnya, oke kita ikut suami, misalnya suami kita pilot gitu misalnya ya, suami kita pilot, terus kita kan nggak bisa melayanan mungkin kan, kita jadi gembala, pisah dong sama suami gitu kan, apa segala macam. Jadi ya nggak juga, bukan berarti ketika itu tidak kesampaian kemudian kuliah kita di sini sia-sia apa segala macam, enggak. Iya benar. Dan aku juga setuju ya sama yang Vile bilang bahwa ketika kita memilih pasangan hidup pun ya itu mesti yang visi misinya sama gitu kan. Tahu nih rencana ke depan nih mau dibawa kemana nih hubungan, terus kira-kira depan anak kita dikasih makan apa, Sakit dari banget, mana gitu. sakit banget gitu kayak Kalau kita terpisah bicara terus gara-gara kayak, visi misi. enggak. Iya. Iya bener ya. Iya. Iya, kalau beda kan Kak, kayak kita Udah jauh kan, 5 tahun terus kita beda. Kita ya elah ngapain? Iya bener-bener. Iya aku ini balik lagi ya intermezzo aja. Aku sempat lihat interviewnya siapa ya? Raisa kalau nggak salah. Ini nggak nyambung ya sama topik kita, cuman maksudnya ini karena ngomongin soal pasangan hidup juga. Jadi ketika kita semakin besar kan kita semakin tahu nih apa yang kita mau dan yang kita tidak mau di dalam suatu hubungan kan. Jadi itu yang bikin kita semakin milih-milih, makin milih gitu. Dan ya untuk pilihan itu di dalamnya harus disertakan visi misi. Itu harus jelas tuh. Jadi si cowoknya juga, kalau kita sebagai cewek ya, cowoknya tuh mesti tahu nih kamu mau kasih makan aku gitu kan, dari mana gitu, pelayanan apa segala macam. Ya betul, setuju. Ya jadi iya, nggak sia-sia, semuanya nggak ada yang sia-sia. Benar. Karena di ayat firman Tuhan yang lain, jeripayahmu Tidak akan sia-sia. Iya, jeripayahmu tidak akan sia-sia. Iya, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak akan sia-sia. Wah, aku salah pula. Oke. Ada enggak? Nah, sekarang terakhir aku pengen tanya sama Filia sama Dea. Ada nggak sih saran buat anak-anak muda nih yang nonton dalam kita merencanakan masa depan gitu kan? Karena kan kita anak muda ya, aduh males banget nggak sih kalau diatur-atur ya kan? Apalagi misalnya sama orang tua, aduh aku tuh maunya sekolah ini, aku maunya jurusan ini gitu kan. Terus nanti pokoknya nggak mau diatur, biasanya kan anak-anak muda nggak mau diatur, jiwanya bebas gitu ya. Ada nggak sih, terus gimana sih untuk merencanakan masa depan ini? Oke, siapa duluan menjawab? Tumben. Silakan. Ya kalau saya sih buat kalian semua, gila sih. Kayak pembawa acara gitu ya kayak. Nggak apa-apa. Ya buat kalian semua yang ada di rumah, untuk anak-anak muda nih. Pokoknya kalian itu dalam hidup ini, kalian itu harus punya prinsip sebagai anak muda. Pokoknya jangan mudah digoyahkan oleh apapun itu di sekitar kanan kiri atau apapun godaan yang menerpa kita. Pokoknya tetap semangat, berjuang. Di dalam Tuhan, ingat, dalam Tuhan itu semuanya nggak ada yang sia-sia ya. Terus masa depan pasti ada dalam Tuhan, dan untuk itu pokoknya jangan pernah berhenti, ingat, jangan pernah berhenti untuk terus punya masa depan, punya rencana plan ke depannya. Jangan hanya mau stuck terus kayak ngikutin alur aja gitu sih pesannya. Semangat anak muda. Semangat. Ya, oke. Dari Filia. Oke, kalau dari saya, jadi teman-teman semua, buat anak-anak muda semua di seluruh Indonesia, kalian harus seluruh dunia, kalian harus punya komitmen, betul yang kata Dea, kalian punya tekad. Terus kalian tuh setiap hari harus punya capaian. Nah, hari ini saya capai, seumpama saya pengen lebih mahir nih bahasa Inggris, saya harus ngapal vocab 10. Berarti ke depan besok saya hafal 20, 30. Terus hari ini gagal saya itu di mana? Saya akan ubah, besok saya nggak akan gagal di bagian situ lagi. Gitu. Terus untuk tips yang terakhir,
Pokoknya selalu tanya orang tua dan tanya apa kehendak Tuhan dalam hidup saya dan peka akan suara Tuhan. Iya, benar. Iya. Udah lengkap sih. Iya udah lengkap, benar. Iya, semua nggak salah kita punya rencana, justru harus punya rencana gitu ya. Tapi yang benar adalah rencana kita itu dibawa sama Tuhan. Yes. Dibawa sama Tuhan. Dan bukan berarti ketika kita punya rencana itu harus jadi gitu kan. Enggak juga gitu kan, karena rencana kita beda dengan rencana Tuhan gitu ya. Ada satu quote waktu itu pernah dibilang sama teman aku, Tuhan kadang menghancurkan rencanamu sendiri supaya rencanamu tidak menghancurkan kamu. Iya. Keren banget. Kenceng banget ya. Iya, jadi iya itu dibawa sama Tuhan, direndam dalam doa. Kemudian bener sih aku setuju ya, mesti ada pencapaian tiap hari gitu. Jadi ya mesti punya tujuan gak sih? Kita mesti punya tujuan hidup gitu. Sekarang tujuan hidup kamu apa? Ya, jangan tujuan hidup aku sih Kak, aku hanya mau menikah punya anak, terus that's it. Terus kalau udah menikah udah punya anak terus apa? Mati. Iya gitu kan, apa bedanya kita, ya bukan aku ngatain, maksudnya apa bedanya kita dengan makhluk hidup yang lain gitu kan, yang udah cuman hidup, beranak, berkembang biak, sudah gitu, ya kan. Jadi ya kita mesti punya tujuan hidup, dan aku pikir sih tujuan hidup yang kekal ya. Dan aku juga percaya bahwa kita bertiga dan juga semua teman-teman yang nonton, tujuan hidup kita yang paling penting adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dari apapun kehidupan kita, profesi kita, nggak harus ketika aku memuliakan Tuhan, tapi aku nggak mau sekolah pendeta. Iya, nggak harus kamu sekolah pendeta untuk memuliakan Tuhan gitu, nggak harus. Jadi apapun ya yang kamu dipercayakan sama kamu sekarang, mari kita muliakan Tuhan, dan itu serahkan semua itu dalam doa. Terus juga kalau bisa ada pencapaian tuh tiap-tiap hari. Iya. Ulang lagi dong tadi, ulang lagi dong. Tipsnya. Iya. Ulang lagi dong. Jadi hari ini kalau seumpama kamu punya mimpi, saya pengen mahir bahasa Inggris. Saya akan hafal vocab 10, besok 20, besok 30. Terus hari ini dicatat, saya gagal di mana sih? Besok jangan diulang. Terus kita akan lihat 1 tahun ke depan apakah pencapaian saya ini udah fix dan kegagalan-kegagalan apa yang saya sudah tinggalkan, dan tahun ke depannya itu kita nggak lakuin lagi Kak. Gitu. Iya, benar-benar ya. Iya, betul. Setuju. Aku mau tambahin lagi, cuman kayak kata-kata yang bagus apa yang bisa ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin, udah pas sudah. Ya, mungkin ada tambahan. Coba. Iya ya, jadi teman-teman itu tadi udah pas. Jadi untuk teman-teman juga yang lagi nonton yang mungkin sedang merencanakan masa depan atau kayak bingung, Kak, aku kayak nggak punya masa depan deh. Aku kayaknya masa depan aku suram gitu. Aku kayaknya udah aku ikut arus aja gitu. Iya, nggak salah sebenarnya. Atau gimana sih, salah nggak sih? Tadi itu udah aku tanyain nggak sih? Ubah mindset lu, ubah mindset sekarang. Iya, tambahin aja. Nah, apa? Tambahin. Oke. Jadi anak-anak muda semua itu harus ubah mindset, pola pikir sekarang. Jangan hanya mikir 5 tahun ke depan aku jadi apa, tapi pikirkanlah 10 tahun ke depan kalian jadi apa, keluarga kalian kayak gimana, dan apa yang berguna untuk masa depan bangsa, keluarga, dan kemuliaan nama Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Benar setuju. Dia ikan sama. Iya benar. Iya, setuju sih, benar, ubah mindset kita, benar. Iya, setuju. Betul. Oke. Iya, oke, udah. Nah, ya itu tadi ya. Udah lengkap lah tadi pembahasan kita, benar ya. Jadi aku harap teman-teman yang nonton bisa diberkati, dan ya bisa dilakukan mulai sekarang, punya perencanaan yang matang. Kemudian perencanaan itu kita bawa sama Tuhan, kita tanya kehendak Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Caranya peka dengan suara Tuhan gimana? Baca firman Tuhan ya, baca firman Tuhan, hidup dalam kekudusan ya, hidup dalam firman Tuhan sungguh-sungguh ya, berakar, bertumbuh dan berbuah. Oke ya, aku membaca ini satu ayat firman Tuhan ya, yang tadi sudah disebutkan ya, sudah disebutkan dari awal tadi. Dari Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 ya. Aku mau buka dulu Amsal 23 ayat yang ke-18. Nanti ayatnya muncul ya. Bunyinya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. Sekali lagi ya, kan pendek. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. Jadi memang masa depan di ayat firman Tuhan yang lain, Tuhan Yesus bilang di Yeremia 29 ayat 11 ya, aku
merencanakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya. Jadi tahu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan tuh udah siapin, nggak mungkin Tuhan tuh nyiapin yang jelek buat kamu, buat anak-anaknya itu nggak mungkin ya, pasti nyiapin yang terbaik. Nah balik ke kitanya nih, kitanya mau nggak dipimpin sama Tuhan gitu ya. Jadi ya itu tadi, mari kita persiapkan rencana masa depan kita dengan baik. Yang paling penting kita bawa dalam doa, tanya kehendak Tuhan, peka dengan suara Tuhan, dan yang paling penting semua itu tujuannya baliknya harus ke Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus ya. Oke, aduh terima kasih loh ya untuk Dea dan juga Filia ya sudah menemani. Dea dan Filia. Iya, benar kan? Tadi kakak Deanya ke Filia. Oh iya, Dea dan Filia. Oke ya, udah menemani aku di malam ini ya. Sama-sama. Nanti kalau aku ajak lagi mau ya? Oh ya. Amin. Schedule. Lihat schedule dulu ya. Rencana ya. Bener. Ya oke. Aku harap teman-teman yang nonton juga bisa diberkati, dan kalau misalnya kamu nih ada Kak, aku pengen dong dibahas di cemilan, atau misalnya ada yang pengen kamu sharingin, kamu bisa langsung tulis di live chat di bawah atau di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Aku udah ngomong berapa kali terima kasih. Udah banyak 3.000 kali. 3.000 juta kali ya. Jadi terima kasih udah menemani aku, dan aku boleh minta Filia untuk berdoa. Ya, berdoa buat kita dan juga untuk teman-teman yang nonton. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan di malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua materi yang boleh kami bawakan saat ini. Biarlah ini memberkati generasi muda bangsa ini dan di seluruh dunia. Sehingga Tuhan, rencana pemerintah juga diberkati. Dan setiap kami generasi muda Indonesia, bahkan di seluruh dunia, boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami punya rencana masa depan, dan kami tahu itu sesuai kehendak Tuhan, dan kami pun peka akan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh generasi muda di seluruh dunia saat ini. Selamatkan generasi kami Tuhan, sehingga generasi ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Amin. Ya, aduh teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah ngikutin cemilan dari awal tadi sampai di penghujungnya, sampai udah mau closing nih ya. Dan aku harap sekali lagi teman-teman bisa diberkati, karena aku juga diberkati ya dengan pembahasan kita. Dan karena kan umur kita makin jalan ya pemirsa ya kan, kalau udah makin jalan terus ya oke, nggak usah bahas umur ya, agak sensitif aku soalnya bahas umur ya. Iya, aku harap bisa diberkati. Dan juga teman-teman, ini kita lagi di musim pancaroba ya. Tetap jaga kesehatan, tetap memberlakukan protokol kesehatan, karena ya apa ya, aku tuh bukan percaya sih, yaitu kita udah di new normal nih sekarang gitu ya, udah di new normal, jadi harus tetap menerapkan protokol kesehatan 6M. Oke. 6M. Know your 6M. 6 protokol kesehatan 6M. Tahu kan? Tahu kan? Tahu. Apa? Enggak tahu. Ya, 6M ya, pakai masker, menjaga jarak, menjaga jarak, minum air putih. Makan buah. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Oh iya, social distancing. Menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Kalau nggak pergi menerima keluar nggak usah. Terus yang terakhir menerima vaksinasi. Oke, nanti kita ngomong yang gantian guys. Jadi pakai masker. Apa vaksin? Tapi masih nggak apa-apa kalau tidak terurut. Iya, tapi apa? Yang penting 6M itu. Jadi kita dua-dua ya. Oke, dapat kan? Terus saya. Jadi aku pakai masker. Menjaga jarak. Menjauhi mobilitas. Mencuci tangan. Oh, mencuci tangan. Kirain menjauhi mobilitas kita di hutan gitu ya, enggak. Jadi mengurangi. Oh, iya mengurangi Kak. Mengurangi aja. Menjauhi. Ulang ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjauhi mobilitas, mengurangi mobilitas, menerima vaksinasi ketiga. Iya, pokoknya vaksinasi aja. Vaksinasi juga ya, 3 keempat ya nanti. Sudah mau 6 kita nih vaksinasi. Oke, kita ready. Oh, iya lanjut aja ya langsung. Latihannya mah agak lambre so ya. Oke, teman-teman ya, kita masih harus tetap menjalankan protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir ya. Jadi harus tetap supaya kita tetap sehat, kuat ya. Dengan menerapkan protokol kesehatan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Kita atur jawabannya. Iya. Apa tuh tadi?
Oke ya, kita udah latihan tadi udah 70 kali tadi. Ya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. menerima vaksinasi. iya akhirnya ya 6 baru selesai ya. Oke. Oke deh teman-teman, iya. Ada apa di atas sana? Nggak ada ya. Oke, halo Sam. Ya, oke. Tetap jaga kesehatan dan ya jaga kesehatan. Minum air putih. Minum air putih yang banyak. Ya tadi 6 M-nya ditambahin minum air putih, makan buah, minum vitamin, banyak M-nya ya. Iya dan kalau bisa sih punya 1 M. Aduh. Amin. Ya. Agak oke ya. Oke deh kalau gitu aku Iren. Iya. Aku ini, aku. Aku atau saya Kak? Aku sih bilangnya aku. Ini aja latihan ya pemirsa. sebutin namanya terserah mau bilang aku, saya, gue juga nggak apa-apa. Oke. Kalau gitu aku Iren. Aku Filia. Aku Dea. Kita pamit dari layar kamu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless y'all. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.